Lagi yang tadi Mbak Devi bilang, Mbak Devi kan lebih prefer di Sydney dulu untuk ngumpulin budget sampai nanti baru habis itu ke farm. Alasannya tadi Mbak Devi sempat bilang kalau itu untuk apa namanya salah satu syarat untuk perpanjangan visa di tahun kedua ya. Ya, karena syarat untuk ngambil second year itu harus pergi ke farm atau kita bisa kerja di bidang hospitality tapi di daerah Northern Territory kayak gitu. Begitu. Oke. Kalau dulu eh apa namanya? Untuk tahun aku kerja di farm itu ada areanya tertentu yang diperbolehkan Hmm. sebagai syarat untuk dapetin apa second year. Tapi setahu aku sekarang ini sudah diperbolehkan di farm mana aja, sampai ke Tasmania pun boleh. Kalau dulu aku nggak boleh, gitu. Hmm. Gitu ya. Pertanyaan terakhir Mm-mm. tentang WHV nih, apa suka duka yang paling diingat? Gak harus dari pengalaman Mbak Devi sendiri, mungkin dari pengalaman teman-teman atau sesuatu yang cukup menarik. Yang tidak menarik juga boleh, karena bagaimanapun juga kalau lihat dari ceritanya Mbak Devi tadi, itu ada sedikit apa namanya yang perlu sangat dipertimbangkan sama teman-teman bahwa itu tidak sebagus seperti foto-foto di sosial media yang mereka berangkat WHV, fotonya keren-keren dan bagus-bagus gitu ya. Yang diupload pasti yang bagus-bagus, ya kan, yang jalan-jalan ke City, backgroundnya keren-keren gitu. Perjuangan Iya, di balik itu tidak pernah disampaikan kayaknya, iya, di mana iya ternyata harus benar-benar. dulu, di mana nyari kerjanya susah. Itu kan nggak mungkin orang berbagi penderitaan ya. Iya, iya, iya Itu kayaknya benar. perlu Tapi ya dijelaskan. itu yang perlu orang tahu sebenarnya karena banyak banget yang orang tidak menceritakan itu ke banyak orang gitu. Ya, Hmm. em, untuk kerja di Australia itu sebenarnya susah-susah gampang ya gitu. Ya ada faktor unlucky, ada faktor lucky juga, ya ada faktor kayak aku di sana benar-benar belajar untuk survive karena hidup di apalagi di farm ya itu ternyata tidak gampang dan tidak mudah ya saudara-saudara. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu sama loh. Kalau misalnya kayak misalnya ya pergi ke Jakarta gitu ya, itu kan sama ya halnya. Mereka juga survive dari kerjaan dulu, kalau nggak luck ya berarti mereka harus mengikhlaskan saving mereka hanya untuk bertahan hidup misalnya. Itu kan hal yang sama sebenarnya, kurang lebihnya kayak gitu kayaknya sih ya. Cuman di sana karena Memang, mungkin bedanya lebih ke ininya, di sana pakainya dolar gajinya, sementara di sini pakainya rupiah, mungkin tetap menarikan dolar lah ya, karena lebih gede ya. iya, iya kalau soal itu ya. eh Kalau soal itu iya. Terus yang perlu di iniin itu yang perlu diperhatikan itu masalah kayak kita mental kita kuat atau enggak gitu loh di sana. Kayak aku punya ini beberapa cerita ya temanku ya. Eh Dia anak kota gitu lah istilahnya ya. Nggak pernah kerja, ya kerjanya di kantoran gitu. Terus begitu datang ke Sydney, datang ke Sydney, dia kan pakai visa WHV kan. Dia nih kaget gitu, nggak pernah kerja yang seperti ini gitu. Yang menurut kita kalau di Indonesia itu kerja yang eh, dipandang sebelah mata sama orang lain kayak gitu. Dan dia nggak tahan dan dia cuman tahan sebulan dia kemudian balik lagi. Jadi visanya itu dia nggak pakai sama sekali. Jadi menurut aku banyak banget orang yang berlomba-lomba untuk ingin mendapatkan visa working holiday kan. Terus kalau mentalnya nggak kuat dan dia nggak bisa survive di sana kemudian dia pulang itu sayang banget. Mendingan kalau buat aku ya mendingan itu visanya buat aku aja gitu loh. Itu mungkin karena over Boleh ekspektasi nggak? kali ya. Apa? Itu kayaknya mereka over ekspektasi gegara yang itu tadi, gegara sosial Iya, media iya, teman-teman yang kafe berangkat iya, terus habis itu fotonya keren-keren itu. iya, iya. Jadi Ya kita semuanya sadar lah sebenarnya ketika nggak harus anak kafe lah di semua sosial media tuh gitu keren-keren semua fotonya nggak ada yang jelek ya. Yang pakai sendal jepit nggak mau diupload semua pokoknya.
Iya dong, kalau pakai sepatu Iya, bagus, pakai kalau di foto terus habis itu dinaikkan. Kalau enggak nggak mungkin diunggah lah. Padahal iyalah, tiap iya hari pakai sebenarnya kan gitu. semua orang kan maunya nge-share yang bahagia-bahagia aja, Miss. Masa yang sedih-sedih juga di-share ke ke publik kan nggak mungkin Iya kan benar. kayak gitu. Tapi kalau Iya dari hal kan? Cuman paling menarik nih, hal paling dari kalau dari hal yang paling menarik di WHV ini, kita kita move on ke tempat yang paling menarik ya. Itu saving bisa sampai berapa berapa dolar atau berapa rupiah? Kita kita carinya ke rupiah deh. Kira-kira saving bisa sampai berapa rupiah? Itu kerjaan di satu pekerjaan atau ada di beberapa shift? Sama info itunya juga ya. Kayaknya beberapa teman-teman WHV itu yang mereka memang nyari pekerjaan di sana niatnya beneran nyari fun, itu kayaknya memang mereka lebih ke sampai 2 shift gitu. Ada yang cerita sampai 3 shift. 3 shift kayaknya kecapean ya. Itu sampai savingnya berapa, Mbak? Kasih info yang itu tapi dong. ada kok. Tergantung, Miss. Tergantung Mm-mm. kasih mereka dapat mereka bisa saving berapa itu tergantung mereka. Pertama tergantung gajinya, Mm-mm. kedua tergantung gaya hidupnya Mm. gitu. Jadi kalau dia gajinya bagus, tapi gaya hidupnya lebih besar, sama juga dia nggak bisa saving gitu. Jadi semua tergantung sih. Cuman yang perlu dipertimbangkan itu kita di sana itu ada dua macam eh, gaji ya, bukan dua macam sih. Jadi ada yang namanya gaji tax sama gaji cash on hand gitu. Kalau yang cash on hand udah pasti nggak sesuai standar. Kalau gaji yang tax itu standarnya di setiap state itu beda-beda kayak gitu. Kayak kalau di Sydney dia gajinya standarnya itu kalau aku nggak salah ya sekitar per jamnya $24 gitu. Kalau aku nggak salah itu kalau yang kerjanya tax. Tapi kalau yang kerjanya cash on hand dari mulai yang dibayar $10 pun ada. Dibayar $10 per jam tuh pun ada. Kayak Oke. gitu. Jadi tergantung kerjaannya lagi gitu. Cuman kalau untuk anak WHV pasti mereka cari kerja yang tax karena benefitnya lebih banyak. Mereka dapat gaji yang sesuai standar pemerintah, mereka juga dapat superannuation, dan mereka juga dapat annual leave atau sick leave juga dapat. Waktu dulu aku di WHV, aku kerja teks sebanyak-banyaknya, itu nggak masalah. Karena memang visa kita memungkinkan kita untuk bisa kerja sampai kita apa sampai kita apa namanya kecapean sampai kita nggak kuat pun kita mau kerja berapa jam pun itu terserah kita gitu sampai dulu aku inget banget aku nggak tahu itu gimana anak itu hidup jadi dia cowok dia kerjanya gila-gilaan banget jadi sampai dia itu tuh nggak ada waktu untuk tidur di apartemennya jadi dia tidurnya di train dan aku nggak ngerti gimana dia bisa survive maksudnya tubuhnya ya fisiknya ya gitu karena boleh sih kita kerja menurut aku boleh sih kita kerja sebanyak-banyaknya dan karena kita ngelihat gaji ya namanya manusia ya ngelihat gaji segitu pengennya lebih lagi dapat lebih banyak gitu kan tapi menurut aku kayaknya kita juga harus bisa menikmati hidup deh gitu loh jadi jangan terlalu apa money oriented banget gitu loh karena di Tapi kalau sana sampai sakit kesempatan aman berarti. Kalau sampai kenapa sakit di Miss? sana aman. Kalau sampai di sana Enggak, teman-teman ada yang sakit gitu aman juga. Kalau untuk sakit nggak enggak. masuk, nggak tercover. Yang tadi katanya masuk dalam ada, oh nggak tercover juga ya. Berarti tetap mandiri mereka. Karena Waduh, karena waduh, kita ngeri. karena kita nggak pakai aku itu kemarin pakai insurance itu cuman travel insurance apa jadi untuk flight. Jadi apa Oh, insurance-nya untuk flight aja, bukan untuk tinggal di sana. Jadi nanti kita begitu kita sampai di sana kita itu pilihan kita kita mau pakai insurance atau enggak. Itu pilihan kita. Tapi kalau kita kerjanya tax, kayak dulu aku kerja tax, em,
aku tuh punya sick leave. Sick leave itu kalau aku nggak masuk, aku dibayar. Nah, Hmm. dari sick leave-ku itu, Hmm. kan dia kalau nggak masuk sehari itu dibayarnya kayak 5 jam kerja gitu. Nah, itu aku pakai untuk biaya pengobatan. Misalnya aku ke dokter, kayak gitu. Hmm. Gitu. Oke, Tapi oke. ya memang 5 jam kerja itu juga nggak banyak sih. Kalau kita sakitnya parah itu nggak bisa nutup. Jadi memang ya tergantung kita mau apply insurance atau enggak gitu. Tapi ya sebaiknya apply insurance karena kita nggak tahu ke depannya hidup kita kayak gimana kan. Oh iya, ini harapan sekian banyak teman-teman Mbak Devi lebih senior. Pastinya Mbak Devi Mbak Devi udah WHV duluan, berarti secara otomatis pasti tahu dan sudah mengalami duluan lah. Sekarang apalagi sudah kuliah di sana juga, jadi tahu banyak hal di sana. Kebanyakan dari teman-teman yang kepengen cari pekerjaan langsung bergabung WHV, berarti mereka udah tahu banyak pasti ya. Tapi ada juga yang mereka mungkin maunya sebenarnya kuliah, tapi pada kenyataannya karena memang untuk dapat beasiswa dan melanjutkan kuliah itu cukup sangat ribet sekali. Jadi kadang-kadang mereka beralihlah untuk WHV dulu dengan harapan di sana dapat kesempatan untuk kepo lebih banyak tentang beberapa kampus dan dapat kesempatan untuk dapat beasiswa juga. Nah, kalau menurut Mbak Devi gimana? Begitukah atau seperti apa kenyataannya di sana? Balik lagi ke masing-masing individu ya, Miss. Misalnya dia tergantung dia ambil begitu dia selesai WHV dia ambil beasiswa kah atau dia mau mandiri kah, itu tergantung masing-masing orang dan tergantung masing-masing individu finansialnya mencukupi atau tidak kayak gitu. Hmm. Kayak temanku ada juga dia ambil beasiswa, tapi beasiswanya itu cuman yang half doang, half aja gitu. Jadi dia harus bayar sebagian dari biaya kuliahnya. Dan itu juga menurutku itu bukan 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 angka yang sangat sedikit. Kayak dia tuh setahun itu harus bayar $11.000. Itu sudah itu beasiswa, tapi dia tetap harus bayar setahun $11.000. Dan menurutku itu sangat berat. Jadi tergantung orangnya masing-masing lagi, kembali ke dirinya masing-masing lagi dan lihat juga finansialnya dia. Karena mungkin kalau sekolah itu kan dia nggak bayar di awal kan gitu. Dia nggak bayar di awal, dia bayar berkala kan kayak gitu. Jadi lihat juga apakah kita sudah settle kerjanya gitu. Karena menurutku anak-anak yang WHV ini kerjanya nggak bisa settle karena untuk WHV saja eh, kita cuman bisa kerja selama 6 bulan di satu company. Kita nggak bisa lebih dari 6 bulan. Kayak gitu. Dan banyak company-company yang nggak mau menerima karena nggak mau menerima WHV karena kita cuman bisa kerja 6 bulan saja. Dan mereka butuh orang yang long term gitu. Nah, Iya. kalau misalnya kita setelah kita kerja dan kita mendapatkan kesempatan untuk kerja lebih dari 6 bulan setelah WFH itu bagus sekali gitu. Misalnya kita sudah kerja di sini di company ini dan kemudian kita mau memperpanjang kayak waktu itu aku sudah kerja di satu company dan aku mau student, aku tetap bisa untuk perpanjang cuman aku harus ganti shift karena student itu kita harus lihat lagi student itu cuman bisa kerja 20 jam per minggu per week Oke. gitu. Jadi kita nggak boleh kerja lebih dari 20 jam per week. Enaknya Karena gimana karena kayak nanti judulnya gini jadi WHV undercover gitu. gitu. Makanya lebih enak anak-anak yang punya kesempatan untuk punya kesempatan untuk pergi ke Australia dengan visa WHV, jangan pernah sia-siain karena kita-kita ini yang student harus bayar sekolah, kita juga jadi uang kita yang kita dapatkan itu kita keluarkan untuk bayar uang sekolah juga gitu. Sedangkan WHV apa yang kita dapatkan itu masuk ke tabungan kita sendiri gitu. Jadi eh buat yang dapat WHV kalau bisa cari kerja yang baik, bener-bener
benar-benar apa ya, memanfaatkan itu dengan baik, sebaik-baiknya. Terus jangan disia-siakan, jangan disia-siakan waktu dan uangnya, terutama karena banyak juga yang udah dapat uang banyak terus kayak foya-foya kayak gitu loh. Karena kesempatan untuk mendapatkan WHV itu kan sedikit kan waktunya, cuman setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya itu tergantung kalau kita dapat yang 2 tahun atau yang tahun ketiga. Aku nggak dapat tahun kedua dan tahun ketiga loh. Jadi aku merasa sedih banget karena aku cuma dapat WHV setahun dan aku nggak sempat mengumpulkan uang secukupnya untuk sekolah, melanjutkan sekolah ke S2 gitu. Pastikan gabung di kelas online kita, caranya gampang banget, cukup DM atau WA kita, nama, asal kota, dan nomor WA kamu. Kamu bisa coba dulu kelas gratis selama 2 sesi, dan kamu registrasi di hari yang ketiga. Wow.